Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan berkah. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin terdengar sangat luar biasa dan mungkin mengejutkan banyak orang. Sebuah kisah tentang seorang raja yang sangat zalim, Namrud, yang tidak hanya dikenal karena kekejamannya, tetapi juga karena perilaku yang sangat menyimpang dan mengerikan. Namrud, yang dalam sejarah dikenal dengan kesombongan dan klaimnya sebagai Tuhan, ternyata terlibat dalam kisah yang jauh lebih gelap, yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa seorang raja menikahi ibu kandungnya sendiri? Dan bagaimana akhirnya Namrud mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat memalukan? Penasaran dengan kisahnya? Yuk, kita simak bersama-sama di video ini. Sahabat Islam, Raja Namrud, atau yang lebih dikenal dengan nama Nimrod, adalah seorang raja yang terkenal dengan kezalimannya. Kisahnya tercatat dalam kitab suci berbagai agama samawi sebagai keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Namrud bin Kanaan bin Kush bin Ham bin Nuh, begitulah nasabnya menurut riwayat yang ada. Beberapa riwayat lain menyebutkan bahwa Namrud bukan anak Kanaan, tetapi anak dari Kush. Namrud adalah raja pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa seluruh dunia, dan bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Namun, tantangan datang dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada video kali ini kita akan berfokus pada kisah Namrud yang lebih kelam, yakni perilaku amoralnya terhadap ibunya sendiri, Semiramis. Pada zaman dahulu, perilaku menyimpang seperti menikahi saudara sekandung atau mahram sering terjadi, bahkan pada kalangan raja-raja yang dianggap berkuasa. Kisah mengerikan ini terjadi pada Raja Namrud yang ternyata menikahi ibunya sendiri, Semiramis. Semiramis, yang juga dikenal dengan nama Samiram, adalah seorang wanita cantik dan bijaksana yang pada usia muda menikah dengan ayah Namrud, Kush, yang kemudian wafat tak lama setelah pernikahan mereka. Namrud lahir tanpa ayah, dan ibunya menganggap dirinya suci dan tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Dia percaya bahwa Namrud adalah anak yang lahir dari perawan suci, yang menyebabkan Namrud merasa dirinya adalah makhluk istimewa dan dianggap sebagai Tuhan. Namun, seiring bertumbuh dewasa, Semiramis merasa cemburu jika wanita lain mendekati anaknya, yang akhirnya mengarah pada pernikahan antara ibu dan anak ini. Namun, ini bukan hanya kisah tentang perilaku tercela Namrud, tetapi juga tentang seorang raja yang luar biasa cerdas. Namrud dianugerahi kepintaran dalam bidang matematika, desain, dan perbintangan. Dialah yang pertama kali mengusulkan pembagian lingkaran menjadi 360 derajat, serta satuan waktu yang kita kenal sekarang, 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 detik. Dia juga yang menetapkan pembagian waktu dalam 24 jam dan memperkenalkan konsep hari yang dimulai pada tengah malam. Di balik segala kemegahan peradabannya yang tercatat dalam sejarah, Namrud akhirnya menggunakan kepintarannya untuk menyesatkan rakyatnya. Dia membangun berbagai bangunan megah, termasuk Menara Babel, yang menjadi simbol kesombongan dan keangkuhannya. Menara ini, yang terkenal sebagai Menara Pencakar Langit Pertama, didirikan sebagai tempat untuk para pendeta menyembah Namrud sebagai Tuhan. Namrud bukan hanya seorang penguasa yang kejam, tetapi juga seorang penyihir yang menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi rakyatnya. Dia bahkan belajar sihir dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang tercatat dalam Al-Quran. Perilaku menyimpangnya yang semakin bertambah memuncak dengan percobaannya untuk membunuh Tuhan, yang ia anggap bisa membuktikan dirinya sebagai Tuhan satu-satunya di dunia. Namun, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan segala kebanggaan Namrud, bahkan mengalahkan dirinya dengan cara yang sangat sederhana, seekor nyamuk. Kisah berakhir tragis ketika Namrud yang sangat sombong itu harus menghadap ajalnya hanya karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam tubuhnya. Nyamuk itu menyebabkan sakit kepala yang tak kunjung hilang, hingga Namrud mati dalam keadaan yang sangat memalukan. Namun, sahabat Islam, tahukah kalian, kematian Namrud bukan sekadar akhir dari seorang tiran. Ia adalah simbol kejatuhan manusia yang menantang Tuhan. Seorang penguasa dunia yang mampu membangun menara menjulang ke langit, akhirnya roboh oleh makhluk sekecil nyamuk, ciptaan Allah yang sering diremehkan. Setiap hari, nyamuk itu bersarang di dalam rongga kepalanya. Setiap kali ia kesakitan, ia memerintahkan prajuritnya untuk memukul kepalanya dengan palu hanya agar bisa meredakan rasa nyeri. Bayangkan, seorang raja agung dipukul kepalanya setiap hari demi menghilangkan derita yang Allah timpakan padanya. Bukankah ini adalah bentuk kehinaan yang luar biasa? Semua itu menjadi pelajaran besar bagi kita.
bahwa sehebat apapun manusia, ketika ia menolak kebenaran dan mengangkat dirinya lebih tinggi dari Allah, maka kehancurannya tidak akan menunggu lama. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi penantang Namrud tetap sabar dan tegar dalam dakwahnya. Bahkan ketika ia dilempar ke dalam api karena keteguhannya dalam mentauhidkan Allah, Allah menjadikannya aman dan dingin bagi beliau. Sungguh berbeda akhir hidup seorang nabi yang beriman dan seorang raja yang durhaka. Dan lihatlah bagaimana sejarah mencatatnya. Namrud yang dulunya diagungkan, kini hanya menjadi pelajaran dalam buku-buku. Sementara Nabi Ibrahim dikenang oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai bapak para nabi. Itulah kisah mengerikan dan penuh hikmah tentang Raja Namrud dan ibunya, Semiramis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini, bahwa kekuasaan dan kecerdasan tidak seharusnya membawa seseorang pada kesombongan, dan segala bentuk kesesatan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, sahabat Islam, itulah tadi kisah tragis tentang Raja Namrud dan ibunya, Semiramis. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kepintaran yang dimiliki seseorang tidak selamanya membawa kebaikan, terutama jika disertai dengan kesombongan dan kelalaian terhadap nilai-nilai moral. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk terus menjaga keimanan, kesederhanaan, dan kejujuran dalam hidup kita. Jika kamu merasa kisah ini menarik dan penuh pelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah sejarah yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.